udah. Bang Fahmi apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita mau ngomongin 2023 dulu nih Bang. Selama di tahun ini apa aja sih yang udah terjadi di hidup Abang itu, lika-likunya? Ya, di 2023 ini ya tahun yang paling berkesan bagi saya. Dari kehidupan juga, ya kalian juga udah tahu ya, sebagian udah tahu mungkin keadaannya gimana gitu kan. Tapi di akhir ini, di 2023 ini saya merasa happy, bangga, seneng karena kedua anak udah datang ke kosan. Alhamdulillah ya Allah, ini berkat bantuan seorang teman juga. Dia akhirnya luluh hatinya dan datang ke kosan berdua. Sampai tuh saya nggak nyangka, dan waktu di saat dia di kamar berdua saya sampai nempuk-nempuk mata, ngucek-ngucek gitu kan. Lah ini mimpi apa enggak gitu kan. Ya bener gitu kan, ya udahlah, seneng banget. Yang udah lama nggak ketemu, akhirnya saya bertemu dia. Ya udah di situ kita saling sharing gitu kan, bicara ini bicara itu ya. Sekarang udah dilupain aja yang kemarin-kemarin. Sekarang tinggal ke depannya aja diperbaiki lagi. Ya semoga aja hubungan saya sama anak sampai kapanpun akan tetap berjalan dengan baik. Dengan adanya istilahnya titik terendah gitu ya Bang ya di 2023 ini, apa sih dibalik itu yang disyukuri sama Abang? Ya di posisi di titik yang paling rendah ya emang di tahun 2023 ini ya. Saya ya 2-3 tahun yang terakhir juga ya udah mulai merasa udah di titik yang terendah gitu kan. Saya biasa senang susah sama keluarga, tapi ini sekarang susah saya sendirian gitu kan. Ya jadi ya benar-benar ini saya merasakan ini benar-benar paling terendah banget lah gitu. Yang saya ambil hikmahnya ya, saya merasa mulai terbuka kalau sesuatu yang selalu kita abaikan, selalu kita menganggap remeh, ternyata akan terjadi tidak baik. Ya itu saya selalu kayak begitu. Makanya ya udah, saya ambil hikmahnya aja semuanya ini. Saya ambil hikmahnya semua ini. Walaupun keluarga saya istilahnya ya gagal lah gitu. Saya sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, saya gagal. Tapi ya saya tetap berusaha, terutama saya sama anak-anak, biar saya supaya lebih dekat lagi sama anak. Ya mudah-mudahan aja saya bisa langgeng sama anak-anak, berhubungan dengan baik sama anak-anak sampai saya nggak ada umur. Tapi apa momen yang paling bikin hati tuh sakit banget ketika ada di momen itu yang kebayang sampai sekarang gitu Bang? Iya, yang paling sakit banget ya waktu saya sakit ya. Waktu saya sakit, saya untuk berdiri aja lah gitu susah, nggak ada orang yang bantuin gitu kan. Ya saya berusaha berjalan sendiri gitu, misalnya mau ke kamar mandi gitu, saya berusaha sendiri jalan gitu kan, tanpa bantuan apa-apa, tanpa bantuan orang lain. Saya ngebayangin, wah kalau ada anak saya, pasti ini anak saya yang bantuin. Ya itu aja sih momen-momen yang, karena saya sama anak-anak tuh deket dari dia kecil sampai dia dewasa, sampai dia sebelum saya nggak pernah ketemu sama dia itu saya deket banget dan selalu bercanda, nggak ada sehari itu nggak bercanda. Walaupun kemarin terakhir ketemu sama anak tetap aja masih bercanda gitu. Nanti ngomong lagi serius tapi bercanda lagi gitu. Makanya itulah momen-momen yang saya sangat
kangenin sama anak-anak gitu. Tapi sekarang udah lega, saya udah istilahnya happy lah, happy walaupun gimana karena saya udah bertemu sama anak saya. Abang kan terakhir kali ketemu aku tuh cerita soal anak juga yang gak Iya. balas chat dan lain-lain, Iya. bikin abang hatinya sakit banget gitu ya di kala itu. Dan akhirnya sekarang ketemu momennya di mana kok bisa sampai luluh gitu, bukan berkat bantuan teman abang ini. Gimana caranya akhirnya dia bisa datang ke kosan yang abang bilang susah banget itu dihubungi? Saya nggak tahu, dan ini saya dengar WhatsApp baca WhatsApp aja saya kaget. Kalau dia bilang nanti malam AA sama Ade mau datang ke rumah, ke kosan. Kaget saya. Udah, cuman oh iya, ya deh, senang banget ya. Ayo tunggu gitu. Dia bener-bener datang. Bener-bener datang ya, dia bilang katanya dia ada teman saya, seorang artis juga, Mbak Nikita Mirzani. Gak boleh sebutin ya? Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Ya itulah, dia menelpon langsung ke anak saya. Nggak tahu saya percakapannya apapun, saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Dan anak saya juga nggak cerita, pokoknya ada teman ayah lah yang membuka hatinya dia untuk datang ke saya. Ya, makanya saya terima kasih banget. Ekspresi yang pertama kali dikeluarin ketika ketemu terus anak ngetok kosan gitu, terus pas buka ternyata beneran datang tuh gimana? Pertama ya gitu kan, ya DA masuk. Pas masuk kan saya nggak kunci kan. Ya Allah, Farel, sedih saya sedih. Ya udah, mereka saling cium tangan sama saya. Terus ya saya ngelihat perubahan anak yang yang tadinya nggak kayak gini jadi begini gitu kan. Ya Allah, kangen banget ayah gitu kan. Udah dia, aduh saya nggak mau sedih lagi. Pokoknya saya nggak mau sedih lagi karena udah ketemu sama anak-anak. Ya pokoknya perasaannya senang banget, udah nggak ini lagi senang. Sekarang saya lagi senang, saya lagi happy, dan sekarang saya mau move on, mau bekerja walaupun dalam keadaan sakit. Gimana caranya? Nah sekarang saya ada di studionya Jang Record 77. Awalnya saya membuat cover lagu Biskota, ternyata ininya bagus, responnya bagus, komennya juga bagus. Komennya pada bilang, ayo dong nyanyi lagi gitu. Nah makanya Jang Record 77 ngasih lagu saya buat album single. Nah ini saya dibikinin. Ya mudah-mudahan aja teman-teman nanti kalau udah jadi klipnya saya akan share. Tolong dibantu viralin, didukung ya. Siapa tahu menjadi sesuatu buat saya. Amin. Dan saya ingin menunjukkan sama anak-anak, terutama anak-anak aja, kalau saya selalu semangat buat hidup, selalu semangat buat mencari nafkah buat anak-anak. Oke, masih bahas anak ya Bang ya. Ketika Abang ngelihat banyak perubahan gitu ya dari anak-anak, ada nggak sih perasaan kayak bersalah, kehilangan momen gitu? Kan kehilangan momen ya Abang, dijauhkan dari anak-anak dan lain sebagainya, sampai akhirnya ketemu, kok udah jadi kayak gini gitu. Itu kan momen yang hilang gitu dari Abang bersama anak-anak. Iya, pokoknya saya udah nggak bisa ngungkapin kata-kata ya. Saat ini pokoknya hal-hal yang kemarin-kemarin bagaimana, saya udah mencoba menghilangkan dari pikiran saya. Jadi yang saya lihat nih sekarang aja anak-anak sudah mau menemui saya dan sudah berkomitmen mulai sekarang, mulai nanti pas kita ketemu itu ya kita akan saling berkomunikasi dengan baik. Tapi Abang berpikir nggak sih kalau misalkan ini tuh ternyata berkat dari Tuhan, dari awalnya pasang surut karir, terus keluarga, sampai akhirnya ternyata di akhir tahun ini bertemu lagi dengan anak-anak? Oh ya, iyalah. Ini saya juga nggak lepas dari doa terus. Ya mungkin ini doa saya yang dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa bertemu anak-anak lagi. Ya
selepas kemarin dibantu-bantu yang saya berobat, yang saya bermasalah dengan kosan, saya juga itu berkat doa saya, dan ini benar-benar satu mukjizat ya, Allah menurunkan bantuan melalui seseorang buat saya. Oke. Dengan jatuh bangunnya di 2023 ini, apa yang ingin dikejar di tahun selanjutnya 2024? Iya, saya pengen di 2024 nggak terlalu muluk-muluk. Saya pengen sehat aja, saya pengen sembuh dari kaki saya, biar saya kuat berdiri, biar saya kuat berjalan, saya bisa nyari nafkah lagi apapun kerjaan itu. Dan sekarang saya mau mencoba di dunia nyanyi. Siapa tahu nanti ada jalannya di nyanyi ini gitu kan. Karena nyanyi ini aku bilang sama teman-teman di sini semua di Jang Record, bisa nggak nyanyi sambil duduk? Ternyata bisa. Ya udah, akhirnya saya rekaman lagu sambil duduk. Berarti segala upaya juga dilakuin ya sama abang ya, untuk istilahnya terus aja berkarya gitu. Oh iya dong, ya. Saya bilang pokoknya saya dulu nggak pernah malu-maluan, mau kerja apapun saya lakuin. Karena saya nggak beranggapan saya seorang apalah gitu. Saya manusia biasa, sama semua. Itu aja. Untuk tahun ini ada nggak sih hal yang masih ingin dicapai atau mungkin belum kesampaian gitu? Atau udah semua? Alhamdulillah udah. Saya udah puncaknya di akhir tahun ini saya bertemu sama anak. Itu udah salah satu saya senang lah, bahagia. Tapi untuk kesembuhan masih belum. Ya, yang jelas kesembuhan kaki saya. Ya semoga di tahun 2024 saya minta doanya aja pemirsa Insert, biar saya sehat, biar saya sembuh dari penyakit kakinya, dan saya bisa berkarya lagi. Amin. Sekarang update-nya gimana bang? Kemarin kan bilangnya mulai check up lagi. Ya nanti Januari saya akan check up lagi di pertengahan Januari. Berarti emang terus ya bang, yang untuk kesehatan selalu diutamain. Iya, selalu saya, misalkan ada yang ngajak terapi ini saya pasti ikut. Tapi saya lagi fokus di dokter, lagi berobat ke dokter, karena sama teman saya itu saya dibawa ke dokter, dikasih obat, dan saya lagi fokus ke itu. Tanggapan anak gimana bang dengan kegiatan abang yang sekarang mau mulai ke ranah yang baru gitu? Iya, tadi waktu saya berangkat juga nggak saya WA loh, dia nanya, ayah di mana? Saya bilang saya lagi on the way ke Bekasi, ke Jang Record 77 mau rekaman lagu baru buat ayah. Terus dia bilang, oke ya, hati-hati. Kan seneng banget, semangat. Makanya dari tadi aku senang. Nyanyi juga walaupun salah-salah dikit, cepet dirubahnya. Definisi anak buat abang tuh sebenarnya apa sih? Semangat hidup kah? Oh iyalah, anak tuh buat saya ya apalagi gitu, maksudnya dia harapan saya satu-satunya lah. Keturunan kita, darah daging kita, ya kita harus mengharapkan dari dia yang suatu saat akan mengurus saya nanti kalau saya tua, itulah yang saya harapkan. Tapi ada nggak obrolan dengan anak-anak kayak mungkin di tahun depan akan lebih sering ketemu, atau mungkin bahkan bisa satu rumah gitu? Saya udah bilang sama anak saya, dan anak-anak saya juga komit. Dimulai kemarin ketemu, nggak ada lagi yang namanya blokiran WA, nggak ada yang namanya lagi kalau di telepon nggak diangkat, kalau di WA nggak dibalas, nggak ada lagi. Pokoknya kita selalu berkomunikasi. Makin baik ya bang ya? Makin baik, alhamdulillah, makin baik. Ini semua berkat doa dari teman-teman semua. Banyak saya kalau ada di media itu selalu mendoakan saya. Makanya saya di sini mengucapkan terima kasih sama teman-teman semua yang selalu mendoakan saya. Saya makasih banget. Oke, dari anak-anak abang ada nggak sih doa khusus gitu yang langsung dikatakan ke abang gitu, semoga cepat sembuh dan lain-lain? Iya, paling ayah dia bilang, ayah jaga kesehatan aja, atur pola makan, dan
ikutin saran dokter, obatnya diminum, udah itu biar cepet sehat. Berarti selain komunikasi terjalin, mereka juga sekarang lebih suportif lagi ya bang ya? Iya, lebih sportif lah. Kayak apa, support banget gitu. Kayak tadi, ya tadi saya bilang, saya mau jalan, saya nggak WA loh, saya udah di jalan, dia bertanya, saya bilang, saya mau kesini, mau ada kerjaan ini, ya udah, dia bilang hati-hati. Udah. Tapi ada nggak di tahun depan kan abang sekarang sendiri gitu ya, ada bareng anak sih, cuman kan nggak ada pendamping gitu, mudah kepikiran atau emang mau bareng anak-anak aja? Enggak, saya nggak kepikiran apa-apa. Walaupun saya sendiri, tapi anak-anak kalau misalkan selalu ada buat saya nggak apa-apa. Walaupun nggak satu rumah ya, gitu. Karena belum mampu ya saya buat satu rumah untuk mereka gitu. Yang penting saya komunikasi dan bertemu aja, yang penting sama anak. Itu aja sih. Yang penting komunikasi nggak keputus ya bang? Komunikasi paling utama. Apa yang bikin semangat lagi nih akhirnya gitu, semangat terus untuk kerja? Iya, itulah karena semangat saya ini berapi-api karena saya udah bertemu sama anak. Inilah saatnya saya move on. Dan saya juga dibantu sama Jang Rekor 77 untuk diberi satu momen buat nanti selanjutnya ke depan, karir saya dimulai dari sini. Siapa tahu. Ya, insya Allah, amin. Jadi sekarang juga masih meraba-raba ya bang ya? Masih meraba-raba. Yang penting pokoknya semangat dulu dan ya berkarya dari apa aja, yang mana aja kita berkarya. Oke, terakhir mungkin harapan baiknya untuk tahun depan dan selanjutnya. Ya, harapan saya di tahun 2024 supaya saya bisa sehat aja. Yang penting saya sehat, kaki saya sembuh, biar saya bisa berkarir lagi, bisa berkarya lagi. Walaupun itu bukan dari entertain atau dari mana, yang penting saya bisa bekerja. Itu aja, saya minta doa aja sama teman-teman, doain saya biar saya sehat, ya, amin. Oke.